Jadi kita akan membicarakan tentang suatu penyakit ginjal, itu glomerulonefritis akut dan kronis. Jadi penyakit glomeruler ini bisa dibagi dua ya, itu primer dan sekunder. Kalau primer itu penyakit glomerulernya berasal dari ginjalnya sendiri. Kalau sekunder itu disebabkan oleh penyakit sistemik. Jadi ada beberapa manifestasi dari gejala klinik dari penyakit glomerulonefritis, mulai dari yang asimptomatik sampai yang penyakit ginjal tahap akhir. Jadi yang asimptomatik yang masih belum. Jadi yang gejala yang mungkin muncul itu proteinuri yang asimptomatik. Jadi itu adalah suatu penyakit glomerulonefritis yang paling dini tanpa gejala. Adanya ditemukan protein urin pada urin. Misalnya kita temukan protein urin yang positif 1 atau 2 dengan penyebab lain sudah kita singkirkan. Jadi dia tanpa gejala. Atau hematuri. Adanya kita temukan silinder eritrosit pada urin yang positif 1 atau 2 yang tanpa gejala klinis. Jadi gejala klinik yang paling ringan pada penyakit glomerulonefritis yaitu adanya proteinuri, adanya hematuri yang asimptomatik, yang tanpa gejala. Kemudian lebih berat dari penyakit glomerulonefritis, ya adanya suatu kebocoran daripada ginjal ini, itu proteinnya sangat masif yang kita kenal dengan nephrotic syndrome. Jadi adalah suatu kelainan glomerulonefritis yang lesinya sangat minimal sekali kalau kita lihat secara patologi anatomi. Kemudian naik ke atas lagi penyakitnya agak lebih berat lagi yaitu nephritic syndrome. Jadi adanya suatu proteinuri, adanya gejala hipertensi, adanya edema pada muka. Jadi ini udah ada gangguan daripada ginjal. Jadi kita kenal dengan nephritic syndrome. Jadi ada hipertensi, ada proteinuri, ada anemi. Kemudian ada istilah yang sekarang ini sebab acute kidney injury. Jadi suatu keadaan gangguan ginjal akut. Jadi nephritic syndrome ini bisa juga disebut sebagai acute kidney injury, istilah terbaru sekarang. Kemudian juga ada gejala klinik yang bersifat sangat cepat sekali gejala-gejala. Pasien kita temui hipertensi, ada edema, ada proteinuri, ada hematuri, ada peningkatan ureum kreatinin yang sangat cepat, yang waktunya lebih dari 2 minggu. Biasanya kita kenal dengan rapid progressive glomerulonefritis, RPGN gitu kan. Terakhir ya gejala manifestasi dari penyakit ginjal glomerulon ini itu penyakit ginjal tahap akhir. Ini kalau kita lihat kelainan proteinuri yang mulai dari yang minimal sampai yang
sangat berat. Kalau kita temui suatu adanya proteinuri yang sangat minimal, nah, itu adalah pada sindroma nefrotik. Agak lebih berat, vokal sklerosis, kemudian ada membranous glomerulonefritis, kemudian pada diabetes, kemudian pada penyakit amiloid. Kalau kita temukan pada pemeriksaan urin itu ada proteinuri, ada hematuri, nah, kita pikir ini apa, ini suatu penyakit nefritis lupus enggak gitu. Atau ada suatu penyakit membranoproliferatif, atau kita suatu infeksi pada jantung endokarditis, bisa ditemukan proteinuri dan hematuri. Ada suatu penyakit kelainan darah, Andersen purpura. Kalau kita pada pemeriksaan urinnya hematuri yang dominan, kita pikirkan itu glomerulonefritis akut post streptococcus atau RPGN, Rapid Progressive Glomerulonefritis, atau Hemolytic Uremic Syndrome. Jadi daripada pemeriksaan urinalisa kita bisa menduga kira-kira apa penyakit glomerulusnya. Jadi kita sebagai dokter umum, ya kompetensinya, kamu bisa lihat kalau kita temukan ada pada pemeriksaan urinnya cuma ada protein uri, nah kamu pikirkan ini lesinya minimal sekali, mungkin ini sindrom nefrotik, ya gitu. Minimal ceng. Atau ada protein, ada hematuri, kamu bisa pikir apa itu? Kelainan nefritis lupus. Ya, jadi kalau kita lihat secara definisi ya, glomerulitis akut ini adalah suatu inflamasi pada glomerulus yang disebut pada ginjal. Jadi juga bisa kita sebut sebagai akut nefritis, glomerulonefritis, post streptococcus. Dan ini biasanya terjadi pada umur 2 sampai 12 tahun dengan masa inkubasi 2 sampai 3 minggu. Jadi kalau kita lihat pada kritis, ya kamu secara urinalisa bisa lihat itu adanya hematuri. Jadi kalau pada pemeriksaan urin itu adanya sedimen eritrosit yang positif. Jadi kalau kita lihat secara mikroskopis, bentuk dari eritrositnya tidak sama. Jadi lebih dari 60% secara yang kita sebut dengan eritrositnya dysmorphic. Jadi apabila kita lihat di sedimen eritrosit secara mikroskopik, eritrositnya tidak sama, lebih dari 60% tidak samanya hematuri. Nah, secara mikroskopik kita pikirkan suatu glomerulonefritis. Tapi kalau dia isomorfik, eritrositnya sama, itu bukan penyakit glomerulonefritis. Bisa aja pada kelainan tubulus daripada ginjal. Dan bisa juga kita temukan proteinuri sampai 3,5 gram per 24 jam. Jadi kalau kita lihat secara patogenesisnya ya, terjadinya glomerulonefritis ini ya adanya reaksi antigen antibodi kompleks yang tersangkut di akan inflamasi pada glomerulus yang akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Nah, dan secara klinis kita bisa lihat pasiennya mengeluh sakit kepala, ada edem pada periorbita,
ada peningkatan tekanan darah, ada peningkatan berat badan, kemudian secara laboratorium kita temui adanya dan ada eleburi. Ini adalah suatu glomerulonefritis yang sering kita temui, yaitu post-streptococcus. Jadi glomerulonefritis yang disebabkan oleh infeksi dari streptococcus. Biasanya pada pasien yang infeksi pada tonsilofaringitisnya yang tidak sembuh, kemudian kumannya menyebar sampai ke ginjal. Jadi kita kenal dengan post-streptococcal glomerulonefritis. Jadi dia bersifat akut, disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus. Jadi kalau pada penyakit glomerulonefritis Streptococcus ini biasanya manifestasi kliniknya itu nephritic syndrome. Ini nephritic syndrome adanya hematuri, ada hipertensi, ada peningkatan urium kreatinin, dan penurunan daripada urin output. Serta juga kita bisa secara pemeriksaan fisik adanya edema. Kemudian penyakit glomerulonefritis akut yang sering kita temui itu rapid progressive glomerulonefritis. Ini penyebabnya kita tidak tahu ya. Bisa aja juga karena post streptococcus. Bisa juga autoimun. Tapi yang jelas secara pemeriksaan histopathologi pada glomerulusnya seperti bulan sabit. Jadi gejala kliniknya ini yaitu nephritic syndrome sampai kepada gagal ginjal akut dan juga sampai kepada gagal ginjal ya. Dari yang ringan sampai yang berat. Jadi inilah penyakit glomerulonefritis yang berat karena masa onsetnya sangat cepat sekali. Dalam 2 minggu dia bisa jatuh kepada gagal ginjal akut. Kemudian ada juga suatu kelainan glomerulonefritis. Kita lihat secara histopatologi itu membranal glomerulonefritis. Juga ini bersifat autoimun. Tapi gejalanya bisa ini nephrotic syndrome. Ya, gejalanya ada edema, tanpa kelainan urium kreatinin, tanpa adanya hematuri. Kemudian ada juga glomerulonefritis sekunder. Ini yang disebabkan oleh diabetes yang paling banyak. Ya. Kemudian penyakit vaskuler, misalnya aterosklerosis, hipertensi. Jadi kalau kita lihat secara etiologi penyakit glomerulonefritis ya bisa kita bagi dua, yaitu infeksi dan non-infeksi. Kalau yang infeksi ya disebabkan oleh kuman Streptococcus dan juga bisa juga disebabkan oleh non-streptococcal seperti bakteri, viral atau parasit. Kalau yang non-infeksi yaitu penyakit multisistem, penyakit sistemik atau penyakit
glomeruler primer. Jadi gejala-gejala yang umum atau keluhan yang umum yang pada penyakit glomerulonefritis, ya kita bisa dengar keluhannya daripada pasien, demam, sakit kepala, lemah, nggak mau makan, mual, muntah, dan pada pemeriksaan fisik kita bisa lihat tekanan darahnya tinggi, misalnya pasiennya pucat, adanya edem pada periorbital, atau ada anemi. Kemudian pasiennya kita lihat confusion, bingung, kelemahan, dan ada juga kita temui pada pembesaran daripada hati. Jadi kalau kita lihat sign dan simptom, keluhan dan tanda. Jadi pada penyakit glomerulonefritis kita lihat hematuri. Jadi kita ingat ya yang kita di gejala sign dan simptom dari glomerulonefritis yaitu adanya hematuri, adanya oliguri, adanya edema, adanya hipertensi. Jadi harus diingat 4 itu. Jadi gejala klinik daripada glomerulonefritis akut yaitu hematuri, oliguri, edema, dan hipertensi. Jadi kalau kita gambaran klinik ya kita pada pemeriksaan adanya hematuri glomeruler yang seperti yang saya sebutkan tadi. Pada pemeriksaan sedimen eritrosit kita temui eritrositnya dysmorphik lebih dari 60%. Nah, jadi ada suatu hematuri glomeruler, jadi eritrositnya dysmorphik. Dan juga pada glomerulonephritis akut ini ya proteinnya di bawah 2 gram, tidak masif. Dan ada edemanya periorbital dan pada sakrum. Adanya hipertensi. Dan adanya gangguan daripada ginjal seperti oliguri, uremi. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan pada penyakit ginjal glomerulonefritis ini ya. Kita harus pantau pemeriksaan urium, kreatinin. Biasanya urium dan kreatininnya meningkat. Kemudian pemeriksaan urinalisisnya. Secara urinalisis kita akan temui adanya hematuri, adanya proteinuri. Kemudian glomerulonefritis ini bisa terjadinya hipertensi ensefalopati, di mana terjadi peningkatan hipertensi yang lebih dari 200 yang menyebabkan gangguan daripada kesadaran. Bisa juga menyebabkan gagal jantung. Bisa juga menyebabkan edema paru akibat dari penyakit glomerulonefritis yang tidak diobati. Bisa juga terjadi akut renal necrosis atau ATN, akut tubular necrosis. Kemudian kita masuk kepada pencegahannya. Nah, pencegahannya ya kita jaga higienis, kemudian kita pada adanya suatu infeksi terutama pada tenggorokan, kita harus memberikan antibiotik. Kalau kita ada suatu infeksi tenggorok, misalnya ada faringitis akut atau ada tonsilofaringitis,
yang disebabkan oleh Streptococcus beta hemolyticus kita harus atasi. Jangan sampai pengobatannya tidak tuntas, karena nanti kumannya bisa nanti sampai ke ginjal, tersangkut di glomerulus yang menyebabkan terjadinya glomerulonefritis. Bisa juga kita kasih profilak imunisasi. Jadi secara pengobatan glomerulonefritis ya kita bisa memberikan antibiotik, bisa kita berikan seperti penisilin. Kemudian bisa juga kita berikan terapi diuretik. Biasanya kita pilih terapi diuretik yang bersifat loop diuretik. Biasanya kita kasih furosemid. Ini untuk mengurangi edema pada pasien. Boleh. Oh. Kemudian bisa juga kita kasih obat-obat vasodilator. Kemudian kita juga terapi bisa diet. Kita membatasi pemberian daripada natrium dan cairan. Kita juga bisa membatasi pemberian protein pada pasien glomerulonefritis. Jadi kita masuk pada kronik glomerulonefritis. Jadi apabila penyakit akut glomerulonefritis tidak kita atasi, ini dia akan menjadi kronik glomerulonefritis yang bersifat irreversibel dan progresif. Sehingga nanti pada kronik glomerulonefritis ini sehingga terjadi penurunan daripada laju filtrasi glomerulus. Dan kita kenal istilah pada chronic kidney disease, penyakit ginjal kronik, sampai kepada istilah pada penyakit ginjal tahap akhir, end-stage renal disease, yang disebabkan oleh chronic glomerulonefritis. Jadi pada kronik glomerulonefritis, pada glomerulusnya terjadi jaringan parut yang bersifat irreversibel. Kemudian secara karakteristik ginjalnya mulai mengecil. Jadi pada kronik glomerulonefritis itu ginjalnya ukurannya mengecil. Dan pada glomerulusnya terjadi sklerosis. Pada tubulernya ada atrofi, pada jaring interstisial terjadi fibrosis dan arteriosklerosis. Jadi pada kronik glomerulosklerosis ya kita akan temukan proliferasi daripada glomerulusnya. Jadi pada penyakit glomerulonefritis secara gejala klinik kita bisa temui juga ada hematuri, ada proteinuri, ada azotemia yaitu urium tinggi di dalam darah, adanya kelebihan cairan, ada hipertensi dan adanya edema.
Ya, 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 ya. Ya. Ya, bisa. Jadi pada penyakit glomerulonefritis ini ya kita bisa lihat mulai dari gejala awal sampai akhir ya. Pada penyakit ginjal kronik ini kita akan glomerulusnya ya sudah terjadi sklerosis dan ialinisasi dan tubulusnya sudah atrofi. Itu secara histologik ya. Jadi kita sebagai dokter ya pasien glomerulonefritis akut ini jangan sampai jadi kronik. Karena udah kronik dia bersifat irreversibel, tidak bisa kembali. Dan dia progresif, akhirnya menjadi gagal ginjal tahap akhir. Ya, demikian tentang glomerulonefritis akut dan kronik. Jadi kita harus bisa ambil bahwa penyakit glomerulonefritis ya secara garis besar ya kamu harus ingat ada akut dan kronik. Yang akut itu gejala kliniknya ada dari asimptomatik sampai yang simptomatik. Yang asimptomatik kamu apa itu adanya hematuri dengan proteinuri tanpa gejala. Kalau udah ada simptomatik itu gejala klinisnya yang ringan nephrotic syndrome, kalau gejala klinisnya berat nephritic syndrome. Kalau nephritic syndrome yang gejala klinik yang berat yang sangat sering itu yang kita kenal istilahnya kalau misalnya dalam 2 minggu itu RPGN, Rapid Progressive Glomerulonefritis. Jadi saya kira demikian. Kalau ada yang mau bertanya ya silakan ya. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya dokter. Ya. Mungkin saya kurang memahami perbedaan mengenai sindrom nefrotik dan nefritik, dokter. Itu bedanya apa ya, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Pertanyaan cukup bagus. Jadi sindrom nefrotik dengan nefritik. Nefrotik itu dia adalah gejalanya lesinya minimal secara patologi anatomi. Dikenal dengan istilah minimal change. Jadi pada pasien ini cuma ada proteinuri masif. Ada proteinuri, ada edema, kemudian tidak ada gangguan fungsi ginjal. Itu yang kita harus ingat. Pada sindrom nefrotik tidak ada gangguan fungsi ginjal. Urium kreatininnya normal. Tidak ada hipertensi. Skip tadi. Kalau pada sindrom nefritis sindrom, selain daripada proteinuri, dia ada hematuri. Ya. Tadi masih skip.
Nih slide-nya ya, saya lihat kan ya. Jadi ini gejala klinik dari materi yang saya kasih tadi, ini rangkumannya. Jadi perbedaan dari nefritik sindrom dengan nefritik. Kalau nefritik berarti udah ada gangguan daripada fungsi ginjal, udah ada peningkatan urium kreatinin, udah ada hipertensi, dan kebocoran ginjalnya tidak lebih dari 3 gram. Jadi ini gangguan ginjalnya udah berat. Nefrotik sindrom gangguan ginjalnya ringan, cuma ada kebocoran daripada protein. Nah, akibat kebocoran protein ini menyebabkan edema. Jadi gejala klinisnya cuma udem anasarka dengan pemeriksaan urinalisanya cuma protein masif dengan protein lebih daripada 3,5 gram. Kemudian pada pemeriksaan kimia kliniknya ada hipoalbumin akibat kebocoran protein tadi. Kemudian ada hiperkolesterolmia. Jadi pada nefritik sindrom. Sedangkan pada nefritik sindrom itu ada hematuri, ada proteinuri, ada hipertensi, ada peningkatan urium kreatinin selain adanya edema. Ada yang ngerti? Halo? Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, jadi kamu bisa baca nih. Ya, jadi ini gejala klinik daripada penyakit glomerulus. Ada yang bersifat asimptomatik, ada yang simptomatik. Nah, yang simptomatik itu adalah nefritik sindrom dengan nefritik sindrom, tambah dengan RPGE dengan kronik glomerulonefritis. Jadi itu sudah ada gejala kliniknya apa ya. Kalau asimptomatik cuma kita temukan proteinuri positif 1 atau hematuri positif 1 pada pasien medical check up. Nah, gitu. Tanpa ada keluhan gejala klinis, tanpa ada kelainan darah gitu. Jadi dari materi glomerulonefritis akut dan kronis ini adalah saripatinya ini, ya. Jadi ringkasan. Jadi ini yang asimptomatik, nefritik sindrom, makroskopi hematuri, nefritik sindrom, kronik glomerulitis, RPGE ini harus hafal kamu nih. Ya. Jadi dari kuliah dari A sampai Z tadi ya ini ringkasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, dokter. Yuk. Tadi kan ada untuk treatment atau pengobatan untuk glomerulonefritis yang akut berupa pembatasan cairan dan sodium. Tujuannya buat apa ya, dokter? Terima kasih, dokter. Ya, pada penyakit glomerulitis akut ikan terjadi edema, udem. Jadi kita harus pembatasan cairan. Dia akan terjadi pada pembatasan cairan kan terjadi edema. Jadi dia akan terjadi overload, kelebihan cairan di tubuh. Di cairannya minumnya kita batasi. Kemudian dia kan juga ada kebocoran protein. Jadi supaya beban terhadap ginjalnya jangan berat, kita memberikan diet rendah protein mulai dari 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari supaya beban daripada pemberian protein terhadap ginjal
ringan gitu. Jadi tidak menambah beban daripada ginjal karena protein nanti kan hasil metabolisme protein nanti kan ke ginjal. Jadi beban ginjalnya kita harus kurangi. Jadi kita harus pemberian diet rendah protein tapi tinggi karbohidrat. Ngerti? Ngerti. Terima kasih, Dok. Nah, jadi kita batasi cairan dengan protein itu maksudnya ya, supaya jangan menambah keluhannya. Pasien udah sembab, udah udem, jadi kita suruh banyak minum ya tambah sembab dia. Jadi kita batasi minumnya. Dia kan gangguan ginjalnya, ada kebocoran protein ya kita pemberian diet rendah protein. Ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Kan tadi yang untuk kronik glomerulonefritis itu udah terjadi sklerosis. Nah, itu treatmentnya itu beda nggak, dokter, sama yang glomerulonefritis yang Gimana? Ulang lagi. Treatment untuk glomerulonefritis yang kronis itu gimana, dokter? Oh, ya kalau pada glomerulonefritis kronik itu biasanya treatmentnya kita kan mengatasi keluhan daripada pasien. Jadi kita sebetulnya tidak bisa mengembalikan seperti semula. Dia bersifat progresif dan irreversibel. Jadi kita kalau udah ada terjadi kerusakan misalnya 50%, kita tidak bisa membalikan lagi kalau udah kronik. Karena definisi kronik itu adalah penyakit ginjal kronik ini lebih dari 3 bulan dan ukuran ginjalnya udah mengecil. Kalau udah mengecil, kita tidak bisa kembali seperti semula. Beda dengan akut. Akut kita bisa kembali kepada keadaan semula. Sedangkan kronik kita mengatasi komplikasi. Kepada penyakit ginjal kronik itu keluhannya kan hipertensi, anemi. Nah, itu yang kita atasi. Komplikasi daripadanya tadi, penyakit tadi, hipertensi. Hipertensi akan menyebabkan nanti secara patofisiologi akan menyebabkan pembesaran jantung. Nah, kemudian anemi, gangguan jantung. Nah, jadi kita mengatasi hipertensi dan aneminya dan perburukan daripada fungsi ginjalnya. Jadi memperlambat. Beda dengan yang akut. Kalau pada yang akut ginjalnya masih utuh, kita akan bisa dia kembali kepada seperti semula. Sedangkan pada kronik glomerulonefritis dia pengobatannya seumur hidup. Beda dengan akut. Akut kalau dia ya selesai, itu bedanya ya. Dokter, kan tadi kan kalau misalnya dia ada gejala hipertensi itu kita tangani hipertensinya. Nah, kan obat-obat anti hipertensi itu bersifat nephrotoksik. Nah, itu kan justru merusak ginjalnya sendiri. Itu gimana, dokter? Obat apa yang bersifat nephrotoksik? Obat apa yang contohnya yang sifat nephrotoksik? Angiotensin converting enzyme inhibitor. Oh, S inhibitor dia tidak nephrotoksik, dia bersifat itu anti proteinuri. S inhibitor ini adalah pengobatan terbaik pada penyakit ginjal. Dia bersifat proteksi. Jadi dia bersifat anti proteinuri. Jadi pada pasien yang proteinuri dan hipertensi itu drug of choice-nya ya pemberian S inhibitor atau ARB seperti kandesartan, losartan. Kalau pada
S itu yang banyak sini yang beredar di pasaran itu captopril, lisinopril kan gitu. Ada S inhibitor itu adalah terbaik, bukan bersifat nephrotoxic dia. Dia melindungi itu. Karena dia kan berfungsi dia di arterial eferen dan efren itu, mengurangi tekanan intraglomerulus. Jadi bisa kamu baca nih mekanisme kerja daripada S inhibitor. Jadi pada penyakit ginjal itu obat yang terbaik ya kita pemberian HES atau RB untuk proteinuria kebocoran ginjal tadi untuk mengurangi tekanan intraglomerulusnya tadi. Ya. Baik, terima kasih dokter. Ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya dokter. Ya, lanjut. Kalau buat nephritic syndrome, apakah selalu bermanifestasi klinis ke hipertensi dokter? Misalnya pasiennya post infeksi dari Streptococcus, terus juga ada hematuria sama edem dokter. Tapi tidak ada hipertensi itu apakah bisa dokter masuk nephritic syndrome? Dan dia ditemukannya gross hematuria dokter. Ya, kalau pada nephritic syndrome, sindrom itu artinya adalah kan kumpulan gejala. Ya, setiap sindrom itu adalah kumpulan gejala. Nephritic syndrome itu adalah kelainan ginjal yang lebih berat daripada nephritic syndrome. Dia udah nefrotik ya, beda nephritic dengan nefrotik. Nefrotik itu adalah kelainan sangat minimal sekali. Dia cuma adalah kebocoran protein. Ya, kebocoran protein. Jadi yang protein yang keluar. Sedangkan nefrotik sudah ada terjadi hematuri, peradangan. Sudah terjadi anemi. Biasanya hipertensi, jarang tidak hipertensi. Mungkin 1-2, tapi secara teori nephritic syndrome itu hipertensi. Karena sudah ada gangguan daripada fungsi ginjal. Sudah terjadi peningkatan urium dan kreatinin. Jadi kalau misalnya tidak hipertensi, cuma gross hematuri, kita harus buktikan. Jadi kita menegakkan hematuri, seperti saya bilang tadi, hematurinya itu kamu harus periksa eritrositnya dismorfik atau isomorfik. Nah, jadi kerusakan glomerulus, eritrositnya dismorfik. Dismorfik tahu kamu? Morfi itu kan bentuk, dis itu bermacam bentuk. Jadi bentuknya bisa bulat, bisa picat, bisa miring sesuai apanya kerusakan glomerulus. Kalau isomorfi itu kelainan di traktus urinarius. Nah, ini bukan ginjal itu, ya. Kalau eritrositnya sama, isomorfik, itu kelainnya bukan di ginjal, kelainnya di saluran traktus urinarius. Bisa aja gross hematuri ya akibat dari prostat atau disebabkan tubulus saluran mulai dari ginjal sampai ke uretra, bisa aja di sana gross hematuri. Jadi kalau di kelainan glomerular harus dicamkan di pemikiran hematurinya itu bersifat dismorfik. Nah, kalau kita lihat patokan berapa? Kalau di buku-buku textbook itu lebih dari 60%. Nah, lebih 60%. Nah, saya kenapa tidak detail? Karena untuk lebih detail itu udah masuk ke spesialisasi. Tapi kamu untuk pelajari bisa itu. Dia dismorfinya lebih dari 60%. Jadi kalau nefritik udah ada gangguan fungsi ginjal. Urium kreatinin udah tinggi, berarti pasiennya hipertensi, ya. Kalau nephrotic syndrome tanpa ada gangguan fungsi ginjal. Nah, itu bedanya. Ngerti? Terima kasih dokter. Ada yang mau tanya?
Jadi kamu harus hafal nih, bisa membedakan nih. Jadi ini nephritic syndrome, nephrotic syndrome, ini akan sering ditanya ini. Apa bedanya ya? Nephrotic syndrome itu kelainnya minimal. Kalau nephritic syndrome berbagai macam itu. Dari yang ringan sampai berat. Udah ada terjadi oliguria, hematuri, proteinuri. Nah, proteinuri tidak masif. Udah ada terjadi hipertensi, ada peningkatan urium kreatinin. Nah, jadi nephritic syndrome ini bisa manifestasinya tadi rapid progressive glomerulonefritis ini bisa manifestasi dari gejala klinik nephritic syndrome. Jadi nephritic syndrome ini bisa nih gejala kliniknya RPGN, rapid progressive glomerulonefritis. Nah, gejala kliniknya bisa ini. Tiba-tiba pasien mengeluh dalam 2 minggu ini ada hematuri, hipertensi, tekanan darah naik tanpa keluhan gejala sebelum-sebelumnya. Kami bisa menegakkan ini rapid progressive glomerulonefritis kalau waktunya dalam 2 minggu. Masuk dalam golongan rapid progressive glomerulonefritis ini masuk dalam golongan nephritic syndrome. Golongannya golongan nephritic syndrome. Kalau rapid progressive glomerulonefritis ini udah lebih 3 bulan tidak membaik, dia masuk ke chronic glomerulonefritis. Nah, jadi waktu aja. Kalau udah lebih 3 bulan, bukan rapid progressive glomerulonefritis namanya lagi, sudah jadi kronik dia. Berarti kita tidak bisa ngatakan sudah jadi kronik ya. Yang kamu tanyakan tadi ini kan kenapa bisa nggak normal ya tensinya tadi pada nephritic syndrome? Ya bisa aja kalau waktunya masih baru nih kepada 2 mingguan gitu. Bisa waktunya. Tapi lama akan tensi akan naik. Kalau secara teori dalam waktu yang masih seminggu bisa aja tensinya. Mungkin dalam 2 minggu akan naik dia. Ada yang mau tanya lagi ya? Dokter, izin bertanya dokter. Ya. Itu kenapa edemnya tuh munculnya tuh di kalau sindrom nefrotik tuh di pagi hari dan itu mulainya tuh dari sekitar orbital. Itu kenapa ya dokter? Terima kasih dokter. Apa ya? Edemnya tuh kalau pada sindrom nefrotik itu munculnya awalnya tuh dari di sekitar mata, itu kenapa ya dokter? Bagus pertanyaan. Sebetulnya ini masuk kepada patofisiologi terjadinya edema. Mata itu adalah kelopak mata itu jaringannya longgar. Kenapa pagi hari? Ya kalau dia minimal itu ya cuma nampaknya di kelopak periorbita itu ada jaringan longgar gitu. Ya, jaringan longgar mudah terjadinya tadi retensi daripada air. Itu masuk ke dalam patofisiologi terjadinya edema gitu. Jadi kalau dia ringan minimal sekali yaitu cuma itu di mata, periorbita. Periorbita kenapa dia di sana dulu? Itu adalah jaringan yang paling longgar, mudah terjadinya retensi daripada air. Ya, kalau mekanisme lengkapnya kamu bisa baca nanti pada patofisiologi terjadinya edema ya. Jadi kalau pada pasien sindrom nefrotik kan terjadi kebocoran daripada protein kan ya nah masih lebih dari 3,5 gram. Akibat dari protein yang keluar dari urin berarti kan proteinnya di dalam darah menurun kan. Nah,
sindrom nefrotik itu kan adalah kumpulan gejala. Jadi dia disebut sindrom nefrotik apabila protein urinnya lebih dari 3,5 gram. Apabila protein darahnya kurang berapa? Apabila ada hiperkolesterolemia. Jadi akibat dari kebocoran ginjal dan penurunan albumin di dalam darah, kita kembali lagi pada teori albumin apa fungsinya? Kan sebagai hemostasis darah, mempertahankan tekanan koloid osmotik. Ya kan? Nah, jadi kamu bisa baca itu tekanan koloid. Dia akan menahan retensi air. Jaringan paling longgar ya di periorbital. Kalau detailnya kamu baca itu patofisiologi terjadinya edema ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Ada dokter. Ada yang mau tanya lagi? Ada dok. Waktu? Ya. Kan tadi kalau nefrotik sama nefritik itu yang lebih banyak gangguan atau fungsi ginjalnya itu terganggu yang nefritik kan dokter? Ya. Tapi kenapa yang untuk proteinurianya itu yang nefrotik itu lebih besar dibandingkan yang nefritik dok? Itu kenapa bisa yang untuk proteinurianya yang nefrotik lebih besar? Ya, terima kasih ya. Ya, ini kita termasuk ke patofisiologi ya. Pada yang mana? Gambar ginjal mana? Ya. Ini kalau kamu lihat ya, gambaran glomerulus yang di atas itu, kita potong sayap melintang. Jadi glomerulus kan ada jaringan basement membran, endotelium, ada jaringan mesengial matrik. Jadi pada nefrotic syndrome ini yang diganggunya adalah ini food processusnya, kaki jaringan nih. Dia kalau lihat di gambar ini. Jadi kelainnya minimal sekali dan tidak ada tanda-tanda peradangan. Jadi dia yang bocor gangguan permeabilitas daripada proteinnya. Jadi terjadi gangguan permeabilitas. Jadi protein mudah lewat. Sehingga proteinnya bisa keluar. Kelainnya minimal sekali. Kalau pada nefritik, selain daripada nih gangguan dari permeabilitas, dia akan terjadi juga gangguan pada endotelium, gangguan daripada mesengial gitu. Gangguan daripada matriknya juga.
Jadi semuanya. Karena itu proteinurinya ya tidak begitu masif. Beda dengan nefritik. Kalau nefritik itu gangguan permeabilitasnya. Sedangkan nefritik tidak gangguan permeabilitas. Dia bersifat ada kerusakan. Jadi memang yang terjadi ya dia akan lebih dominan hematurinya dengan gangguan fungsi ginjal, urium kreatininnya meningkat dan terjadi hipertensi. Kalau nefritik itu gangguan permeabilitas proteinnya, jadi proteinnya mudah lewat. Ya itu bedanya. Terima kasih dokter. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Masih ada waktu. Ada yang mau tanya lagi? Masih ada kesempatan nih, 15 menit lagi. Jadi kalau kamu untuk lebih mendalami, kamu bisa baca nih buku. Baca buku tuh jangan baca bukunya bahasa Indonesia, baca textbooknya gitu. Ya, bisa kamu baca clinical nephrology kan, atau baca di jurnal. Jangan buat baca buku catatan. Jadi kalau kamu ingin lebih mendalami, ya baca textbooknya. Di Google banyak itu, clinical nephrology, comprehensive clinical nephrology. Nah, itu banyak tuh. Jadi kita mempelajari penyakit ginjal nih ya jangan baca buku bahasa Indonesia, itu ujung-ujungnya aja. Jadi kalau kamu ingin mendalami ya baca textbook induk daripada pelajaran. Ya baca textbook, baca jurnal ginjal, American Journal Kidney, nah, bisa itu ada itu di textbook banyak bukunya. Jadi baca buku aslinya. Jangan baca yang bahasa Indonesia, kamu dapat ujung-ujung aja. Ada lagi yang mau tanya? Kalau enggak ada ya kita tutup ya. Ini peserta berapa orang nih? 150 ya? 100. Ya. Siapa jadi ketua sini? Siapa nih? Iya dokter. Hah? Ketuanya siapa nih? Hah? Saya dokter. Namanya siapa nih? Avicenna dokter. Agung tertulis ini. Siapa? Avicenna dokter. Oh yang di bawah Avicenna ya. Oh, Avicenna. Untuk daring berikutnya kapan lagi nih? Jadwal. Belum dikasih info dokter. Senin depan ya. Kamu bacalah buku